Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena nikmat terbesar hari ini sehat, Bu. Walaupun duit nggak banyak, tapi yang penting sehat. Mana ibu pilih, duit banyak sakit atau duit tak ada sehat? Dua-duanya. Kalau aku yang mana pun tak aku pilih. Kalau bisa sehat, duit Banyak. banyak. Karena kalau kita duit banyak, mudah berbagi. Tak terasa memang waktu terus dijalani. Memang begitulah hidup ini, kalau waktu sudah dijalani tak terasa. Makanya jangan terlalu banyak dipikiri. Yang penting dijalani aja. Nggak terasa kita sekarang sudah berada di malam 18 Ramadan. Berarti sisa 12 hari lagi kita Idul Fitri. Nggak terasa. Nah, baik Bapak Ibu. Saya tadi baca ayat tentang di mana salah satu hikmah Ramadan ini boleh dibuka di dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Wahb Az-Zuhaili, jilid yang ketiga, bab tentang puasa, bahwasanya hikmah Ramadan itu satu di antaranya diturunkannya Al-Quran saat ketika Nabi berada di Gua Hira, itu pada bulan Ramadan. Sebelum menjauh kepada kaji, ini biasanya ceramahnya berapa lama? Ada namanya kultum, kuliah. Ada namanya kulibas, kuliah. Ada namanya kupukul, kuliah 20 menit. Ada namanya kutipu, kuliah 30 menit. Ada yang paling paten, kutikam, kuliah 3 jam. Awak ceramah berapi-api, orang terawih di rumah masing-masing. Yang penting ceramah ini kulipat, kuliah asal dapat. Mau coba? Oh, jangan coba tantang saya. Tugas nantinya kewalahan. Iya. Nah, baik. Di dalam surah Al-Baqarah 183 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Diwajibkan atas kita berpuasa, terutama ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, puasa itu enak atau enggak? Mana lebih enak, enggak puasa atau puasa? Puasa, lebih enak puasa kan Bu? Sekarang saya mau tanya, apa alasan Ibu kenapa puasa itu enak? Banyak pahala, banyak bukaan. Nah, paten ibu-ibu di sini. Kita puasa karena amanu. Dapat THR. Iya, berarti tidak cair Bapak nih. Iya. Kita puasa karena Allah. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, maka sudah pasti ibadah yang kita tunaikan itu akan terasa nikmat. Coba kita lapaskan sama-sama. Niat puasa Ramadan, nawaitu an adai Ramadan. Teruskanlah. Ramadan atau Ramadhani? Ramadan. Ibu itu Ramadana. 2 tahun yang lalu, kok tak setahun yang lalu, saya ingat pernah saya tinggal buku fikih Ramadan karangan almarhum Profesor Ramli Abdul Wahid LCM Awarna Biru. Di sini kalau nggak saya salah saya tinggal. Ya Pak Asap yang tahu itu ya.
Ah, itu kan entah kemana bukunya. Ya Allah ya Rahman. Iya udah. Iya, mudah-mudahan berkah selama Pak Asap ini luar biasa. Channel FKSM ini terus meng-Indonesia. Jangan lupa jadikan channel ini sebagai kalian para peserta yang di luar sana menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan apa sama nanti? Komen. Nah, komen. Ya, berikan komen terbaik dan supportnya. Karena setidaknya itu menjadi amal jariah. Semakin banyak yang menonton untuk kebaikan, semakin banyak pula pahala yang didapat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di mana kita tadi? Buku almarhum Profesor Abdul Wahid LCMA. Di dalam buku beliau, ya kalau tak silap 2 tahun yang lalu saya tinggal pengajian subuh buku beliau itu. Nah, orang yang melaksanakan puasa itu pasti merasakan enak. Kenapa enak? Karena kita melakukannya karena Allah. Dan lafaz niat itu, nawaitu an adai Ramadan Ramadhani. Anak saya hafal dia. Karena sepanjang saya tarawih, Bu, dia ikut terus. Syaratnya cuma satu, dia harus puasa. Alhamdulillah sudah 17 puasa, dia belum ada tinggal puasanya. Makanya setiap janjinya asal dia puasa, ikut tarawih. Kayak helpet keliling saya, Bu, alhamdulillah ikut terus dia. Subuh dia pengajian subuh, ikut juga dia. Cuman masalahnya bukan pala masalah. Di mana karena ada kadang sebagian jamaah ini berlebih rezekinya, dikasih sama dia. Begitu dikasih sama dia, datangnya, ayah, besok malam tarawih di sini lagi kita ya kan. Oh, gawat iya. Gawat aku Pak iya. Yang ianya bukan 1, 2 tempat pula. Dipikir jamaah mengakal-akali, tidak. Saya memang support anak saya di usia 7 tahun ini. Bukan saya yang maksa, tapi dia yang minta. Subuh dia sudah siap pakai jubah, pakai apa, dia ikut. Saya bilang jauh, tidak mau ikut. Memang berkah subuh tuh Bapak Ibu, berkah memang. Kalau penuh puasa ini cair mobil remote. Bukan saya yang belikan. Jamaah itu juga. Habis kalau puasa, belikan mobil remote. Ini anak-anak ini kan motivasi. Makanya ya udah nggak apa-apa. Ini pun kemencirim kemari ikut. Ayo saya bilang. Mau dia tidur dia di jalan tuh, makanya kata lambat kami sikit. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya nama Ramadan ini boleh dibuka dalam buku fikih Ramadan karangan Ustaz Hasbi Al-Mawardi. Ada namanya Syarhut Tarbiyah, bulan pendidikan. Ada namanya Syarhul Mubarak, bulan keberkahan. Berkah enggak Ramadan ini? Berkah. Nah, balik kepada buku Profesor Ramli tadi, itu lafaz niatnya, barisnya Ramadhani. Contoh sederhana, kalau kalau kita dengar imam baca kunut, Allahumma, kalau imam baca kunut, Allahumma, kalau kita sholat sendiri, bagaimana lafaz kunutnya? Beda kan? Beda. Sebenarnya itu dari kaidah bahasa Arab saja. Tapi niat itu di dalam kitab Safinatun Najah, niat itu di dalam hati. Sesuatu yang terucap itu lafaz namanya. Tapi niat itu di dalam hati. Nah, Ramadhani, terus haji sanati, lillahi ta'ala. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah pasti memperoleh kenikmatan. Contoh sholat. Apa lafaz sholat yang terakhir? Saya ulangi Bapak tuh lafaznya balik. Usolli. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sesuatu yang dilakukan karena Allah. Nikmat tidak sholat tubuh? Nikmat. Puasa ini enak enggak? Enak. Sekalipun tukang kerja bangunan dia di bawah terik matahari, dia enak melakukan puasa karena Allah dia melakukannya. Makanya Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang beriman nih jangankan cerita puasa, tidak hanya puasa saja, hartanya pun dikorbankannya. Itu kalau orang beriman, lihat para sahabat dahulu. Saya baca Bapak Ibu, orang yang paham agama, orang-orang kaya paham agama, mereka akan loyal dengan hartanya. Boleh nanti dibuka di dalam buku Mahana Rezeki yang dikarang oleh Ustaz Nasrullah. Umar bin Khattab menghibahkan hartanya 11,2 triliun. Kok dibelikan kerupuk jange satu mencirim nih kurasa kenyang kerupuk jange. Kenapa? Mereka paham agama. Sehingga harta mereka tiada berat bagi mereka untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Nah, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf
menghibahkan hartanya 350 miliar. Banyak itu 350 miliar tuh, Bu. Banyaklah kalau sedikit awak. Kenapa mereka mau menghibahkan? Mereka paham harta itu bukan permanen bagi mereka di dunia, tapi sebagai aset nanti di akhirat. Maka orang beriman jangan takut, jangan gentar, apalagi ini membayar zakat kan? Zakat fitrah. Dengan bahan pokok yang kita pakai, yang kita makan, bayar yang terbaik. Walaupun memang takarannya 2,7, jangan dipaskan kali. Kadang pelit tak menentu kita ini. Berlebih 2 butir, tolong Wak kurangi Wak, 2 butir. Diambil balik 2 butir itu. Jangan. Lebihkan 3 kilo. Iya. Dengan uang 3,8. Jangan paskan 3,8. Takkan berkurang harta kita ketika kita sedekahkan di jalan Allah. Yakinlah. Nah, yang kedua, bulan suci Ramadan ini hikmahnya, yang pertama dari tauhidnya kita dapat melaksanakan ibadah puasa karena Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, kewajiban puasa itu ada 3. Yang pertama puasa siam, Ramadan. Bulan suci Ramadan diwajibkan bagi kita berpuasa. Yang kedua, ketika yang namanya kafarat, denda. Seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mak, tak sanggup lah Ustaz. Jangan bertingkah. Ya, udah tak sanggup bertingkah. Jadi bagaimana? Beri makan 60 orang miskin banyaknya. 60 orang. Nah, yang ketiga puasa najar itu wajib. Nah, secara kaidah bahwasanya melakukan puasa itu dengan secara tuntunan syariat mengikuti hukum fikih, ada ketentuan syarat dan rukun yang harus dijaga. Sama macam Ramadan nih. Ada nggak syarat sah puasa? Ada nggak rukun puasa? Rukun puasa berapa? 3 kata ibu. Rukun puasa berapa? Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila khurubis syamsi ma'an niyah. Niat adalah hal yang pertama kali. Makanya ihtiyatnya kita setelah tarawih kan baca, ya, kalau sekiranya ibu kesiangan besok, nggak apa-apa, lanjutkan puasa. Rukun pertama sudah kita lakukan. Rukun yang kedua, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa-apa saja dia. Makan, minum, memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka. Sekarang saya mau tanya, berkumur-kumur itu batal nggak puasa? Batal. Berkumur-kumur itu batal nggak puasa? Batal kalau kumur-kumur pakai sirup. Apalagi sirup marjan. Iya. Berkumur-kumur juga dapat membatalkan puasa. Kenapa Ustaz? 3 kali masuk air, 2 yang keluar, 1 lagi lah. Batal puasa. Makanya harus kita jaga itu. Jangan terlalu berkumur-kumur bersangatan, membatalkan puasa. Nah, makan dan minum membatalkan puasa. Secara zahir oke. Sekarang saya mau tanya, air liur ini membatalkan puasa atau tidak? Ya dan tidak. Membatalkan puasa atau tidak? Ya. Membatalkan puasa. Apabila bercampur dengan sisa makanan. Tapi kalau ibu tahunya jernih itu air liur, nggak apa-apa ibu stok. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur. Nah, kira-kira udah agak apa sedikit? Hanya saja, apabila dapat dipastikan air liur itu tidak bercampur dengan sisa makanan, maka tidak membatalkan. Makanya ketika kita selesai sahur, gosok gigi. Kalau dalam kitab Bulughul Maram, itu siwak itu dianjurkan sebenarnya. Siwak yang dari rotan itu, Pak. Yang digosok itu. Cuman, kalau kita pakai siwak itu digunting. Jangan asal selera saja. Kuning-kuning di situ. Kawan sebelah nggak enak. Parah. Jengkol masuk, pete masuk, gulai asam masuk, gulai lemak masuk. Tersangkut pula di jenggotnya itu. Kuah gulai itu lagi. Digosokkannya. Alah. Dibersihkan dia, dipotong. Nah, kenapa? Ketika waktu sholat itu, karena lafaz fasohahnya luar biasa tentang huruf dot, walau dot, lompat tadi sebutir nasi.
Oper kiri, oper kanan, tengok gelandang kanan, tengok gelandang kiri, tengok striker depan. Oper kiri, oper kanan, lama-lama ditelannya. Gol, batal sholatnya, batal puasanya. Jangan dimakan. Makanya kalau ada sisa makanan itu Bapak Ibu, diupayakan gosok gigi kita. Supaya apa? Tidak sampai batal puasanya. Karena ada ketentuannya. Itu secara fikihnya. Masuk kepada secara syariahnya, secara hikmahnya. Hikmah Ramadan ini diturunkan bulan suci Ramadan pada diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tercatat pada bulan suci Ramadan. Perang Badar itu terjadi bulan suci Ramadan. Dihancurkannya berhala-berhala di sekeliling Ka'bah itu terjadi bulan suci Ramadan. Nanti boleh dibuka di dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya pun baca dari situ. Nah, diturunkan Ramadan. Al-Quran itu banyak namanya Bapak Ibu. Ada namanya Al-Furqan. Ada namanya Al-Huda. Boleh dibuka nanti di dalam buku fikih Ramadan karangan Ustaz Hasbi Al-Mawardi. Al-Huda petunjuk. Al-Furqan. Ada lagi namanya At-Tanzil. Ada namanya lagi Asy-Syifa. Nama-nama Al-Quran itu. Nah, oleh karena itu, kita jadikan Ramadan ini sebagai momen bagi kita syarhut tarbiyah, membina diri kita, melatih diri kita supaya berdekatan aktivitasnya dengan Al-Quran. Makanya kalau Ramadan ini kan banyak orang baca Quran. Baca Quran itu bukan target, Bu. Targetnya bagaimana? Harus khatam 2 juz, harus khatam dalam 2 kali dalam sebulan. Bukan. Asal katanya kan darosa. Tadarus. Darosa itu artinya belajar. Bagaimana di Ramadan ini kita dapat memperbaiki paswah bacaan dan tajwid Al-Quran yang kita baca. Walaupun tak ada yang paswah-paswah kali, setidaknya jangan sampai khotok jali, merubah makna dia. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tauhidnya kita paham bahwasanya puasa kita kerjakan karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan di tahun ini kita dapat menikmati ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, lakukan puasa menurut hukum syariat, jangan sampai menyalahi aturan. Yang ketiga, hikmahnya harus dijaga. Puasa secara syariat kita tunaikan. Niat kita karena Allah. Puasa secara syariat kita tunaikan. Yang ketiga, jagalah dari hal-hal yang setidaknya Allah tidak suka. Ketika kita berbuat satu kebaikan, komitmenlah terhadap kebaikan itu. Ketika kita berpuasa, komitmenlah menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Di antaranya, banyak macamnya, menggibah itu dikurangi sedikit. Kalau bisa dihapuskan. Daripada menggibah, bagus ibu baca Quran, bagus kita cerita-cerita tentang agama. Yang sifatnya menaikkan keyakinan, keimanan kepada Allah. Sebab itulah yang mahal hakikatnya dalam kehidupan yang akan kita jalani. Udah lebih dari 10 menit kan? Mungkin diamalkan Bapak Ibu. Itu saja yang saya tinggalkan di sini. Buka balik buku fikih Ramadan karangan Profesor Ramli itu supaya berkah ilmu yang beliau sampaikan dalam tulisannya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana. Pada kata-kata yang salah tolong jangan cerita kemana-mana. Ilal liqa ma'assalamah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.